Baik, untuk sesi yang kali ini tadi temanya adalah tentang media and digital technology. Oke. Tentang media and digital technology, untuk itu kita mau lanjutkan lagi. Kali ini kita mau ngebahas tentang media and digital technology ini yang akan dipandu oleh Bapak Novi Estianto, our Vice Business Director dari Harian Kompas, dan Bapak Roy Simangunsong selaku Country Head Indonesia Mo Engage, juga Bapak Ivan Kristianto sebagai moderatornya. Silakan boleh langsung naik ke atas panggung. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Thank you. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah mendengar banyak terkait dengan bagaimana penanganan krisis dari pelaku, bagaimana eskalasinya, dan juga dampaknya. Tadi juga disebutkan di dalam sesi sebelumnya bagaimana sih peran media dan bagaimana juga peran teknologi bisa bantu mengeskalasi atau bahkan meredam berbagai isu yang terjadi di sosial media tersebut, di krisis tersebut. Hari ini, saat ini di sesi kedua ini kami kedatangan dua narasumber yang akan merepresentasikan masing-masing platform, dari platform digital, platform komunikasi kepada stakeholders, dan juga media. Di situ kita akan membahas dua topik utama. Satu, bagaimana teknologi menjembatani komunikasi kita kepada stakeholder. Apa perannya dan bagaimana kita bisa memperlancar komunikasi sehingga isu bisa menjadi semakin teredam dan bisa kita turn into opportunities. Dan juga yang kedua, yang menarik adalah dari sudut pandang media. Kita melihat bahwa pola konsumsi saat ini berubah. Dari tadinya print, kita membaca koran, mencari koran, atau bahkan ada beberapa yang membaca di dinding-dinding balai kota. Mading. Sekarang sudah berubah. Pola konsumsi juga sudah berubah, yang tadinya kita mencari, akhirnya kita mendapatkan banyak, dan formatnya pun menjadi semakin beragam. Tadinya format yang hanya tulisan, dan mungkin 10 tahun lalu tidak kebayang bagaimana format video malah bisa menjadi konsumsi utama kita dalam menikmati media informasi itu sendiri. Nah, tidak berlama-lama, kali ini kita udah ada dua narasumber yang hadir. Bapak Novi Estianto selaku Vice Business Director dari Harian Kompas, dan yang kedua adalah Pak Roy Simangunsong selaku Country Head Indonesia dari Mo Engage. Bila saya ingin perkenalkan sedikit, Bapak Novi merupakan lulusan Magister Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi 10 November sejak 2016. Beliau aktif sebagai pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, program studi Strategic Communications, dan di dunia profesional ini beliau juga menjabat sebagai Vice Business Director dari Harian Kompas. Selanjutnya juga hadir bersama kita Pak Roy. Beliau merupakan seorang pimpinan dari Mo Engage yang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun di bidang managing sales, marketing, dan product development di industri teknologi digital, media, dan advertising. Beliau juga sempat aktif menjadi pengajar di FISIP Universitas Indonesia. Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Tadi sempat kita berbincang di luar, katanya kalau dipanggil Bapak tuh terlalu canggung, jadi pada mau dipanggil Bang. Jadi saya langsung sapa aja, Bang Novi, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Roy, apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita mulai sesi, Bapak Ibu kita ingin mengingatkan bahwa di tengah meja masing-masing Bapak dan Ibu terdapat QR Code. QR Code tersebut berfungsi untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan Bapak dan Ibu bisa langsung kami rekam. Jadi mohon bisa langsung juga scan dan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu, dan jangan lupa informasikan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Oke, tanpa menunggu terlalu lama, saya ingin izin Bang Roy, Bang Novi, aku izin ke Bang Novi terlebih dahulu. Bang Novi, bertanya nih, kita mengetahui ya sejarah Kompas sudah ada sejak 28 Juni
1965, berawal dari 4 halaman 20 berita. Dan saat ini sudah menjadi sedemikian besar, menjadi korporasi yang kita semua tahu. Tapi tentu dalam perjalanannya kan pasti banyak ya, banyak perubahan, pergeseran, pola perilaku berubah, tantangan dari dalam industri persaingan dan juga dari luar industri yang merubah. Yang pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sih strategi Kompas sehingga longevity, baik itu longevity terhadap berbagai perubahan, persaingan, peraturan yang berubah, bisa tetap bertahan dan juga bahkan bisa meraih tetap posisi yang terdepan di industri. Dan kedua Pak, challenge-nya apa sih Pak? Terutama di era saat ini, di mana konsumsi media sudah mungkin bertransformasi. Dan bagaimana Kompas menghadapi challenge tersebut? Saya persilakan Bang Novi. Terima kasih. Terima kasih Bang Ivan. Terima kasih Bapak Ibu, atau mungkin nanti saya terbiasa memanggilnya adalah Mas dan Mbak, karena di Kompas selalu kita, nama yang kita panggil atau sapaan yang kita panggil adalah Mas dan Mbak. Satu nama yang wajib dipanggil Bapak hanya almarhum Pak Yaakob. Jadi mohon maaf nanti kalau saya mungkin akan lebih sering dengan Mas dan Mbak. Jadi kalau kita bicara situasi Kompas hari ini atau situasi harian Kompas hari ini, sebuah perjalanan panjang 58 tahun, sebuah produk yang turut mewarnai dari perjalanan Indonesia. Dan kalau kita bicara 58 tahun, turbulensi yang kami hadapi adalah turbulensi yang kami rasakan sebenarnya sejak 2014. Jadi kalau kita bicara, kami tersadarkan atau kami melihat ada sebuah perubahan yang terjadi di sisi eksternal, terutama terkait dengan copy sales. Sejauh apa copy sales atau sejauh apa sirkulasi distribusi koran Kompas mengalami sebuah tren penurunan, dan ini juga akan berimbas sebenarnya di sisi revenue stream yang lain dalam konteks advertising atau ads. Dan dalam beberapa hal, mungkin boleh slide yang ada, kita akan melihat sebenarnya situasi di global itu juga situasi yang sama, artinya media legacy mengalami sebuah pain point yang sama. Ada perubahan setting audience, ada decreasing revenue yang signifikan, dan di sisi lain legacy media terjebak dalam situasi mempertahankan pola bisnis yang lama dan terlambat melakukan sebuah perubahan. Dan beberapa media-media besar di luar pun tersadarkan bahwa apakah mereka keluar dari core industrinya seperti mungkin beberapa media di Singapura, atau mencoba mengambil sebuah sumber pendapatan lain tetap mempertahankan core medianya seperti yang dilakukan oleh New York Times. Nah, situasi ini yang coba kita mirror dalam perkembangan Kompas hari ini. Boleh slide. Nah, apa yang dilakukan media hari ini sebenarnya? Kalau kita bicara media yang kita lakukan hari ini, rata-rata eksplorasinya adalah eksplorasi pasti konten, karena audiensnya berubah. Tadi mungkin Bang Benny juga mengatakan, ya hari ini kita dihadapkan dengan sosial media. Apakah sosial media menjadi sebuah part deliver konten dengan sebuah karakter yang berbeda, karena kita menemukan profil audiens yang berbeda di sana. Sehingga konten pun harus kita coba memainkan di sisi timing. Kemudian di sisi lain kita juga dihadapkan pada situasi teknologi yang terus berkembang. Apakah AI atau artificial intelligence menjadi sebuah kompetitor, atau di sisi lain kita akan memanfaatkan AI menjadi sebuah alat kurasi yang menghasilkan sebuah konten yang signifikan. Di sisi lain kita sadar gimana mengembangkan niche market. Apakah media kita harus kita spin off atau harus kita pecah, atau di sisi lain bagaimana legacy brand voice-nya. Kita menggunakan brand voice media untuk kita dorong ke market. Dan kita sadar situasi yang ada, ternyata perubahan di sisi ad spend juga berubah, dan perubahan ini pasti Mas dan Mbak juga sadari bahwa digital revenue atau digital ad mengalami sebuah lompatan yang sangat-sangat signifikan di setiap tahunnya, dan ini terjadi antara market global maupun market Indonesia. Tapi harus kita lihat karakter atau inventory apa yang terus berkembang dan mewarnai dari sisi digital.
Kalau kita lihat dari sisi global memang subscribe revenue, kemudian banner atau display ads atau kita bicara native dan sebagainya menjadi sebuah warna yang selalu menggambarkan revenue digital hari ini. Dan ya tinggal kita, kalau kita bicara di media, kita akan bermain di part mana? Apakah kita akan bermain tetap di area tumbuh dan berkembang tersebut, atau kita akan mencoba melihat part yang lain? Dan kalau kita baca data dan kita lihat dari sisi pasti Nielsen, Mas dan Mbak sekalian juga mendapatkan bahwa tren media mainstream mengalami sebuah grafik penurunan, dan ini kita sangat-sangat sadar dan sangat-sangat kita lihat. Kemudian di sisi lain, boleh geser slide-nya. Dan hari ini kami di Kompas juga melihat ada semacam offering baru yang kita tawarkan. Kalau awalnya kita hanya bicara berapa jumlah oplah, berapa jumlah pembaca kita, hari ini kita akan menyodorkan berapa total audiens yang kita punya. Dan hari ini Kompas memiliki total audiens hampir 7,8 juta. Nah, total audiens itu datang dari mana? Dari digital platform yang kami punya, dari pelanggan atau subscribe Kompas ID, dan sosial media yang kami punya, all sosial media yang kita ada. Di sisi lain kita juga masih punya print readership, artinya pembaca. Dan kami sangat-sangat menyadari bahwa kita memiliki perencanaan jangka panjang bagaimana harian Kompas tetap eksis sampai 10 dan 15 tahun ke depan. Karena ya disitulah core media yang kita punya, bagaimana Kompas Value tetap kita pertahankan dan memberikan sebuah corak yang berbeda kalau kita bicara jurnalistik berkualitas. Dan transformasi platformnya datang dari mana kalau kita bicara Kompas hari ini? Transformasinya datang dari digital berbayar atau subscribe. Jadi core konten yang kita punya berusaha kita mirror dan kita kembangkan ke digital platform. Dan digital platform yang ada hari ini adalah digital platform berbasis subscribe atau berbayar. Bagaimana kita mencoba memberikan sebuah warna yang berbeda ke market Indonesia. Bagaimana yang hari ini kita sadar bahwa rata-rata konten yang kita baca atau kita terima hari ini adalah konten free. Dan untuk mengedukasi market, pasti tentu saja Kompas tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan mengajak Mas dan Mbak sekalian juga melihat dan mencoba mengkurasi konten yang akan diterima, dan itu sangat-sangat tidak mudah. 3 tahun ini adalah pergulatan kita yang luar biasa, tapi ternyata market Indonesia sangat-sangat tumbuh dengan baik. Dan kalau kita lihat hari ini subscribe Kompas, kalau kita bicara total subscribe Kompas ada di 74.200. Nah, kita melihat marketnya masih sangat-sangat besar. Nah, tinggal bagaimana kami di Kompas mencoba membuat sebuah diferensiasi yang jelas terkait dengan konten digital. Karena kita sekali lagi dihadapkan dengan sosial media, dihadapkan dengan free website atau free content yang lain. Dan produk-produk apa sih sebenarnya yang kita akan deliver? Boleh lanjut? Tapi di sisi lain kita lihat bisnis model di sisi media, kita mencoba membuat semacam refocusing baru karena di sisi lain Kompas memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, memiliki kekayaan arsip yang luar biasa, sehingga kalau kita bicara bagaimana legacy brand voice yang akan kita kembangkan, ya kita akan mengeluarkan beberapa hal baru yang hari ini kita coba deliver ke market. Kemudian bagaimana pengelolaan IP juga menjadi sebuah pengelolaan atau cara baru untuk kita meng-create sebuah niche market baru. Di sisi lain, eksplorasi konten. Tadi saya sampaikan soal AI, jadi kami pun di Kompas melihat AI menjadi sebuah partner atau sebuah cara untuk kita bisa memperbaiki kualitas konten, dan kita melihat multiple bahasa itu menjadi sebuah cara untuk kita memanfaatkan teknologi ini. Sehingga Kompas di tahun depan akan hadir dengan 3 bahasa baru selain bahasa Inggris, artinya kita akan keluar dengan bahasa Mandarin, kita akan keluar dengan bahasa Arab, kita akan yakin bahwa pengembangan itu akan membuat sebuah warna di sisi jurnalistik atau di sisi konten. Dan kalau kita bicara transformasi seperti apa dari 2014, memang 3 atau 4 tahun yang lalu tradisional revenue hanya datang dari copy sales dan advertising.
Dan kita coba akselerasi pada saat persentase atau proporsi itu masih di 75%, kita melihat bahwa setiap tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan di traditional revenue. Kemudian kita melihat bagaimana revenue stream baru yang muncul dengan 3 strategi yang tadi di depan. Akhirnya kita hadir dengan sebuah pilar-pilar yang baru di sisi Kompas hari ini. Kompas hadir dengan Kompas Riset, Kompas hadir dengan Kompas Institute, Kompas hadir dengan Kompas Publishing, Kompas hadir dengan Kompas Event, dan beberapa pilar-pilar yang lain. Artinya proporsi 35% dan 45% yang kita sanggah sebagai sebuah bisnis baru menjadi sebuah akselerasi baru. Sambil kita melihat bahwa transformasi konten dari print ke subscribe digital itu akan mengalami sebuah crossing revenue yang membuat kita tetap survive. Jadi bagaimana bisnis media hari ini bertahan? Ya memang 2 pilar tadi kita lihat bahwa kita terus menjaga voice brand. Voice brand kita eskalasi seperti apa. Voice brand kita lihat apakah turunan merchandise hari ini dan akhirnya kita juga tahun lalu mengeluarkan atau merilis sebuah outlet baru atau kita namakan Gerai Kompas. Jadi hari ini pada saat user atau audiens bisa berinteraksi dengan Kompas tidak hanya dari sisi konten tapi merchandise kita bisa juga dorong karena merchandise menjadi sebuah part untuk kita lebih engage dengan audiens kita. Dan merchandise kita hasilkan tidak hanya memanfaatkan arsip yang kita punya, tapi merchandise kita coba eskalasi dari sisi event-event yang Kompas hari ini punya. Jadi kalau kita bicara brand voice akan datang dari mana, kalau kita bicara Kompas hari ini memiliki hampir 48 event dalam skala sedang dan besar yang kita mencoba melihat bahwa kolaborasi antara konten, brand activation, kemudian objektif dari sebuah campaign yang bisa kita tawarkan ke publik itu menjadi sebuah hal baru yang kita coba dorong hari ini. Jadi kalau kita bicara sejauh mana survival media dalam konteks krisis, memang 2014 menjadi sebuah kesadaran buat kami dan 3 tahun ini akhirnya kita bisa melihat proporsi antara konvensional revenue dan revenue baru dengan proporsi yang coba kita mainkan karena kami sadar juga tidak semua revenue stream itu harus dikelola dengan sebuah talent baru atau rekrutmen karena ya kita sadar penambahan karyawan sekarang menjadi sebuah handicap atau sebuah tantangan buat kita para pemilik atau brand owner. Tapi di sisi lain kita mencoba sambil melihat capability baru itu akan kita dapatkan, tapi di sisi lain bagaimana talent yang di dalam kita bisa rotate, kita bisa refresh, kita bisa kasih kepercayaan baru untuk mengembangkan revenue stream baru atau bisnis baru yang notabene mungkin mereka tidak dilahirkan dalam konteks bisnis baru yang kita kembangkan. Bagaimana tahun lalu kami dalam 6 bulan diminta mengembangkan namanya NFT. Dan ternyata NFT menjadi sebuah cara untuk kita mendapatkan sebuah community baru yang tidak kami sadari mungkin pada saat kita bicara market kripto sangat berkembang. Dan ternyata aset Kompas bisa kita coba over ke NFT market dan di pasar sekunder artinya pada saat kita rilis dengan 0,01 ETH dalam kurun waktu hampir 1 atau 2 minggu itu bergerak menjadi 2 sampai 5 NFT untuk ETH dengan hanya menampilkan headline Kompas. Jadi kita merilis 57 NFT dengan memanfaatkan headline Kompas, artinya arsip yang kita punya, untuk kita tawarkan ke audiens yang relatif mungkin tidak pernah bersentuhan dengan kita, tapi hari ini mereka relevan dengan produk tersebut. Dan Kompas hadir untuk konteks tersebut. Jadi itu beberapa hal yang kita coba lakukan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cara baru media untuk bertahan 5 sampai 10 atau bahkan 15 tahun ke depan. Mungkin itu Mas Indra. Thank you. Terima kasih Bang Novi. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga yang audiens sudah sampaikan. Saya mau langsung ke Bang Roy dulu. Bang Roy, thank you. Ya. Mungkin
kalau dari Mo Engage nih, kita melihat bahwa Mo Engage di sini penyedia teknologi buat memperancar komunikasi dan berkomunikasi dengan stakeholder yang dituju oleh masing-masing klien. Nah, Bang Roy, sebagai penyedia teknologi yang ngebantu institusi dalam berinteraksi dengan para stakeholdernya, dari pengalaman Bang Roy membantu para klien, ketika isu tersebut terjadi, insight apa sih yang bisa dibagikan, terutama terkait dengan nasabah? Apa yang sebenarnya bukan hanya nasabah, tapi juga pelanggan atau pembeli gitu. Apa yang mereka harapkan ketika isu terjadi terhadap klien Bang Roy, dan dari isu tersebut apa yang sebenarnya mereka harapkan untuk perusahaan komunikasikan kepada mereka. Pertanyaan kedua mungkin saya langsung juga, dari pengalaman tersebut juga bagaimana sih cara klien Bang Roy yang terbaik dalam menghandle komplain atau isu yang eskalasi menjadi semakin besar. Terima kasih Bang Roy, kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai sebenarnya esensi sebagai sebuah brand, pertama-tama Kompas ID ini adalah salah satu pemakai solusi Mo Engage dalam berinteraksi dengan konsumennya. Jadi selama ini kan kalau kita berkomunikasi dengan konsumen kita selalu berpikir kita mulai dengan channelnya dulu. Kita mau komunikasi pakai channel apa? Padahal sebenarnya yang paling tepat adalah sesuai dengan bagaimana kita memilah-milah. Kita harus bisa memilah-milah konsumen kita tersebut. Kita harus bisa memilah-milah konsumen tersebut. Sebenarnya ini apakah konsumen yang punya preferensi tertentu, apakah konsumen ini punya behavior tertentu terhadap produk dan service yang Anda tawarkan kepada konsumennya. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi di dalam aplikasi ataupun di web. Esensi Mo Engage sebagai perusahaan teknologi informasi adalah memberikan kesempatan untuk sebuah perusahaan yang ingin melakukan analisa sebenarnya. Mulai dari menganalisa sebenarnya customer-nya itu seperti apa, di luar daripada core system di masing-masing perusahaan tersebut ya. Jadi ini kita kategorikan di mana turunannya dia berada di kategori sebagai marketing automation atau CRM. Atau Customer Relationship Management. Jadi memudahkannya CRM, di bawahnya ada Marketing Automation. Di mana di dalamnya itu adalah kita bisa melakukan analisa. Yang kita tawarkan adalah bahwa teman-teman di sini harus bisa menganalisa dulu konsumennya kan. Kalau kita nggak bisa menganalisa konsumen kita langsung fokus kepada komunikasi, yang terjadi adalah peningkatan biaya dalam berkomunikasi kepada konsumennya. Kita berkomunikasi dengan mereka tidak pada tepat waktunya. Yang apa akibatnya? Mungkin next slide-nya. Yang terjadi adalah banyak kita tidak bisa melakukan personalisasi. Ini bisnis next slide ya. Ini bisnis slide, tapi intinya apa sebenarnya di sini? Kalau saya bicara tadi bertanya yang mengenai teknologi informasi, pilar yang utama adalah sebuah usaha itu harus bisa mengetahui ROI itu ngapain sih sebenarnya. ROI itu atribut-atributnya apa? ROI itu senangnya apa? ROI itu pada saat berinteraksi dengan aplikasi, dengan bisnis Anda itu sebenarnya ngapain gitu loh. Itu begitu banyak data, yang data-data itu bisa di-capture oleh sebuah sistem seperti Mo Engage, di mana dia bisa melakukan analisa. Analisa yang dilakukan adalah sangat spesifik kepada individual, bisa kepada certain segmen konsumen, serta kita bisa mengetahui sebenarnya mungkin konsumen-konsumen kita itu sering setelah melakukan atau menggunakan aplikasi atau berinteraksi dengan kita, ternyata cuma kerjanya hanya membayar saja per bulan. Padahal sebenarnya bisa ada kesempatan untuk melakukan upsell sama cross sell. Kan pasti teman-teman yang ada di sini berkeinginan agar ROI itu bukan dijualin cuma hanya satu produk aja. Dia kalau bisa dijualin 2-3 produk. Jadi kalau bahasanya telco disebut average revenue per user. Per usernya naik nih. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem seperti Mo Engage ini, Anda bisa melakukan analisa itu. Baru selanjutnya melakukan komunikasi. Komunikasi yang ada di pasar itu sebenarnya kalau kita definisikan ada 11 sebenarnya. Apakah itu di aplikasi, apakah itu di web, apakah itu menggunakan SMS, apakah itu menggunakan email. Itu yang selama ini kita lakukan, atau WhatsApp bahkan. Paling sering sekarang kita menggunakan WhatsApp. Kalau zaman dulu kita dengan SMS, kita sekarang dengan ada WhatsApp. WhatsApp juga punya challenge sekarang dengan yang namanya WhatsApp fraud. Tapi yang paling penting sebelum melakukan komunikasi, gua mau jelas dulu nih, mau ngirim ke Bang Novi, ternyata Bang Novi gak suka barang yang gua kasih ke dia. Pasti dia gak akan bereaksi.
malah dia akan menyebabkan apa? Merasa tidak senang dengan brand tersebut. Nah, ini adalah tools yang bisa dikategorikan sebagai personalisasi. Personalisasi itu hanya bisa tercapai kalau kita benar-benar bisa menggambarkan bagaimana konsumen kita. Next slide-nya. Nah, kenapa kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa mempermudah namanya tantangan buat teman-teman di sini mungkin mengorkestrasi sesuatu itu dengan konsisten. Karena kalau kita bicara mengenai touch point itu banyak. Offline adalah touch point, aplikasi adalah touch point, web adalah touch point, WhatsApp adalah touch point. Produk banyak, udah itu kita punya banyak multiple produk. Challenge-nya adalah apa? Kita membombardir seorang konsumen kalau boleh dibilang dengan kurang smart, karena dalam intinya kita mau mengincrease tapi kita tidak melakukan analisa. Karena tidak adanya konsistensi dalam melakukan komunikasi dan tidak terpersonalisasi, maka cenderung kita akan mencuekin komunikasi tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini sering ada dikirimin WhatsApp, ada sering dikirim notifikasi di aplikasinya, terus ngerasa ngapain sih gue dikirimin notifikasi ABC, nggak ada penting buat gue gitu. Nah, apa yang dilakukan adalah orkestrasi tersebut. Nah, ini penting buat sebuah perusahaan di bidang asuransi untuk bisa mengorkestrasi tersebut. Karena apa? Agar mengurangi yang namanya, kalau boleh dibilang cost of customer acquisition, kita harus kurangi. Mengurangi churn. Karena kalau churn itu berarti kan it's a high cost for us to mengambil mereka lagi. Padahal sebenarnya the lowest cost of untuk kita meningkatkan pendapatan kita per konsumen adalah existing konsumen kita. Next slide-nya. Sehingga apa yang dilakukan, karena kita tidak konsisten, dan memang challenge yang mungkin dihadapi teman-teman di sini, di dalam suatu organisasi data itu tersebar di mana-mana. Data CRM ada sendiri, mungkin ada di sini teman-teman yang pakai Salesforce dalam satu teknologi informasi. Ada yang bisa pakai, saya pakainya di Microsoft Excel. Saya ternyata bangun legacy system. Tapi yang terjadi apa? Gambaran ROI itu tersebar di mana-mana. Akibat gambaran ROI tersebar di mana-mana, ROI dikomunikasikan selalu dengan cara yang berulang-ulang sama, hasilnya juga nggak jelas. Apa yang terjadi adalah tadi tuh challenge mungkin teman-teman yang hadapi di sini adalah udah silo, terus nggak tahu gimana bentukan konsumen itu behaviornya seperti apa. Terus sementara bos-bos kan pasti menginginkan, tolong dong pihak marketing meningkatkan. Plus kemudian tambahan lagi, ada yang namanya komplain. Komplain itu kan adalah sesuatu, katanya kalau komplain, customer komplain masih menunjukkan bahwa dia itu peduli. Tapi komplainnya bisa macam-macam. Komplainnya bisa karena produk. Komplainnya bisa jadi karena pada saat menggunakan aplikasinya tidak membantu. Nah, bagaimana men-trigger mereka agar melakukan apa yang kita inginkan mereka lakukan? Apakah membeli, apakah kembali lagi tetap stay di aplikasi kita, tetap membeli produk kita. Next slide-nya. Sehingga yang diharapkan teman-teman di sini kan mendrive customer lifetime value. Apapun sistem yang kita pakai ataupun yang Anda pakai seperti MoEngage kan adalah meningkatkan lifetime value daripada konsumen-konsumen Anda. Kalau tidak bisa ditingkatkan, problemnya adalah ya kembali lagi, kita mengeluarkan biaya lebih besar lagi hanya untuk melakukan itu. Apa yang dilakukan MoEngage adalah membantu para marketeers atau usaha untuk bisa menganalisa dan kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan dan berkomunikasi sesuai dengan channel yang mereka butuhkan. Next slide-nya. Ini yang tadi selalu pertanyaannya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini, pertanyaan selalu adalah consumer trend kita itu seperti apa sih? Behavior mereka pada saat mereka produk kita, setelah dia beli produk A, biasanya beli produk B. Mungkin kalau teman-teman di sini pakai e-commerce seperti Rupa-Rupa atau pakai Blibli, itu salah satu klien kita. Begitu Anda membeli produk A, ada potensial untuk dia menyarankan atau dikirimi suatu komunikasi. Sebenarnya kenapa Anda tidak setelah melihat produk ini, kenapa nggak beli ini? Atau bahkan dikirimkan komunikasi sudah taruh barangnya di dalam kartnya di keranjang gitu. Terus kita nggak beli-beli. Terus apa yang dilakukan sama dia? Dia memberikan komunikasi dalam 3 jam lagi diskonnya akan habis loh. Sama, itu akan men-trigger kita untuk ayo kita lakukan. Sehingga dengan ada tools analitik seperti yang dimiliki MoEngage, Anda bisa melakukan trennya seperti apa, drop off-nya. Biasanya setelah dia melihat barang, dia malah nggak beli. Malah dia cuma lihat-lihat berhenti. Kenapa? Bisa jadi memang produk kita, aplikasi kita terlalu complicated buat dia. Jadi tadi dengan melakukan komunikasi, ini menjawab sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 sebenarnya. Bahwa dengan ini bisa dilakukan analisa untuk melihat di mana dia tinggal. Atau kemudian
paling penting juga buat teman-teman di sini. Kayaknya kalau buat customer yang loyal, komunikasi kita harus berbeda dengan customer yang sudah mau hilang. Karena yang loyalis itu jangan dibombardir dengan bahasa seakan-akan dia customer baru gitu. Dia harus dibombardir dengan komunikasi yang menyatakan you're the best client dan udah menggunakan ini. I think you should think about using this product gitu loh. Nah itu bisa meningkatkan kembali lagi average revenue per user dan lifetime value dari konsumen tersebut. Next slide-nya. Karena challenge yang dihadapi dunia teknologi dan ini yang dihadapin semua usaha dan termasuk asuransi bisnis. Sekarang ini teknologi tidak bisa lagi terpisah dari para marketeers. Digitalisasi semakin banyak. Tadi kalau disebut mengalami digitalisasi, even yang sesuatu yang legacy bisnis sudah harus berpikir bagaimana digitalisasi. Asuransi ada agentnya, tapi agent itu mulai diarahkan untuk menggunakan aplikasi pada saat mereka berjualan. Aplikasi yang dipakai untuk berjualan apa? Bisa jadi aplikasi dari perusahaan. Semua itu adalah data-data yang di-capture yang bisa membuat dan mempermudah. Buat teman-teman di sini juga mulai semakin ditanyakan. Sekarang kita lihat dengan adanya peraturan PDP, data privacy, kemudian kita berbicara mengenai peraturan dari OJK, mulai bertanya security dari produk kita bagaimana. Mohon maaf kita baru saja kebobolan kemarin Dukcapil kita kan ya, yang kalau saya sebut ya udah selesai kita, semuanya udah hilang, diambil semua data itu. Tapi itu adalah suatu challenge. Sekarang di challenge kalau tadi pihak OJK menanyakan masalah security. Kalau nanti Anda memiliki aplikasi, bagaimana data-data privacy pada konsumen tersebut? Karena ini kaitan dengan krisis, Mas. Kalau pertanyaan nomor 2, how do you engage with crisis? How do you engage with crisis untuk memastikan bahwa aplikasi sistem kita itu aman? How do you engage with crisis? Kembali lagi, kita sudah bisa mengetahui certain segmen konsumen yang konsumen itu selalu drop off-nya tinggi di titik itu. Dan jadi kalau ada orang yang komplain terhadap sesuatu itu bisa diketahui memang ini adalah suatu behavior yang harus diperbaiki dari sisi produk kah atau dari sisi offering kita. Next slide-nya. Next slide. Sehingga kalau menjawab lebih detail lagi kepada yang Mas bilang tadi, so apa yang bisa kita lakukan? Machine learning membantu. Jadi kayak Bo Engage bisa membantu. Membantu untuk apa? Mempercepat buat teman-teman melakukan prediksi. Apa yang kita lakukan adalah dengan adanya analisa-analisa tadi, kalau dilihat di situ ada satu grafik yang menarik di kanan namanya RFM. Ini buat orang marketing sama orang sales senang, namanya recency, frequency sama monetary. Jadi kita bisa lihat berapa sering konsumen kita datang ke aplikasi kita, ke web kita. Frekuensinya berapa sering dia, dan paling penting ada monetary-nya. Dia kategori konsumen yang high spender. Dia kategori konsumen yang cuman hanya belinya kecil-kecil. Yang beli kecil-kecil bukan berarti dia bukan kategori konsumen yang tidak bisa jadi loyalis. Tapi apa yang dilakukan dengan sistem seperti Mongage ini dan seperti yang kita lakukan juga dengan Kompas adalah memberikan gambaran ini adalah contoh-contoh konsumen yang harus di reach out. Karena bisa jadi memang produknya yang gak ada yang cocok sama dia. Berarti buat teman-teman udah bisa melihat produk apa yang bisa di-develop yang bisa menarik buat mereka. Next slide-nya. Karena sistem AI itu membantu. Apa efeknya? Meningkatkan. Kalau tadi Mas bilang apa efeknya? Jadi peningkatan dari segi apakah itu yang namanya engagement, apakah itu conversion. Kalau zaman dulu orang berbicara bahwa kita buat aplikasi dan di-download senang. Semua happy, bos-bos senang. Di-download berapa juta? Udah. Oke, rating kita di Android gimana? Di Android. It's not the metric yang dilihat. At the end of the day bisnis akan bertanya, udah di-download banyak, dipakai nggak? Baru pertanyaan sampai itu, dipakainya untuk apa? Ya kan? Nah inilah yang membantu untuk make sure bahwa itu terjawab, Mas. Bahwa dengan menggunakan sistem ini kita bisa mengetahui komponen-komponen dan dia pakai apa, untuk apa, sehingga bisa dilakukannya. Next slide-nya. Nah dengan ada informasi-informasi ini mungkin kita bisa memutuskan komunikasinya pakai apa. Ini adalah komunikasi yang pasti teman-teman sering rasakan pada saat menggunakan handphone. Ada tiba-tiba keluar notifikasi, ada pada saat membuka aplikasi nanti tiba-tiba keluar kayak banner, ada keluar tiba-tiba ada gamifikasi. Itu adalah channel-channel komunikasi yang bisa dipakai dan mungkin bisa nge-reach out ke mereka melalui situ. Karena kalau saya sebut dengan 11 channel ini adalah masalah kreativitas. Kreativitas untuk apa? Kita berkomunikasi dengan mereka. Pasti di sini teman-teman sangat senang kalau ada notifikasi yang tiba-tiba manggil namanya. Kalau di zaman mungkin internet digital namanya clickbait. Sebenarnya notifikasi juga ada clickbaitnya juga.
pada saat tiba-tiba, kalau kita sehari-hari kita bisa jadi di reach out sama notifikasi bisa 3 atau 4. Tapi ada satu notifikasi yang tiba-tiba manggil nama kita. Hai Roy Mangunsong atau Roy, lu udah lihat ini belum? Itu ada suatu efek psikologis kita, seakan-akan kita dipersonalisasi, ini notifnya spesifik untuk saya. Nah ini adalah bagaimana cara kita nge-reach out ke mereka dan mengaktifasinya. Sama seperti Instagram Live atau TikTok Shop ya, ketika Betul. kita ikut join chat, nama kita dipanggil, halo Kak Roy, Betul. selamat datang, ini baju nomor sekian. Betul. Gitu. Nah itu jadi itulah yang bisa dari sisi gimana kita ber-reach out kepada semua konsumennya Mas. Karena untuknya memastikan personalisasi itu terjadi. Thank you Bang. Thank you Mas. Thank you Bang Roy. Ini waktu sesi kita berikutnya, karena keterbatasan waktu, kita akan membuka floor questions untuk Q&A. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang ada di dalam yang sudah disubmit. Oke, Siap Mas. Oke, ada pertanyaan ke Bang Novi. Bang Novi, melihat tren ke depannya, saat ini, dulu kita 10 tahun lalu tren video pendek mungkin nggak terpikir bakal jadi booming ya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan menurut Bang Novi, apa sih tren yang harus diantisipasi? Tren seperti apa, konsumsi media seperti apa, format seperti apa, sehingga kita bisa antisipasi dari sekarang. Apa sih yang sudah mulai tumbuh yang mungkin belum viral atau belum menjadi mainstream, tapi akan bergerak menuju mainstream? Silakan Bang Novi. Ya Mas, kalau kita bicara hari ini memang perkembangan, yang pastinya perkembangan sosial media. Perkembangan sosial media dan AI itu menjadi sebuah concern baru di kami, baik dari sisi editorial atau jurnalistik atau di sisi komersial. Karena kita pasti kalau kita bicara di media akan melihat dari 2 angle. Angle konten yang dipersiapkan oleh tim editorial dan angle komersial. Nah kalau kita bicara perkembangan dan konteks seperti apa, kita sadar bahwa timing dan format yang kita hadirkan sejauh mana itu tetap relevan dan kita bisa ukur metriknya. Karena kita sadar pada saat kita bicara tergagap-gagap dengan perkembangan TikTok. Dan ternyata kami di media pun bisa membuat semacam format konten yang relevan dengan audiens TikTok. Apa yang kami lakukan di 1 tahun atau mungkin 6 bulan terakhir ini? TikTok kami kembangkan bukan dari existing resources yang kami punya. TikTok kami serahkan ke tim tanda petik magang atau tim mahasiswa yang sedang melakukan pekerjaannya di Harian Kompas. Jadi kami merekrut 6 talent muda yang memang tanda petik lahir di dunia TikTok. Sehingga mereka bisa dengan native melihat bagaimana cara konten itu bisa di-serve ke audiensnya. Karena penting hari ini untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan dari platform digital tersebut. Sebelum kita melihat ada cara atau teknologi baru atau platform baru yang muncul. Jadi kalau kita bicara hari ini, satu timing menjadi sebuah titik tolak yang penting. Karena bagaimana deliver berkonten, kalau kita bicara media hari ini, bagaimana kami mendeliver konten print, bagaimana kami mendeliver konten Kompas ID, bagaimana kami mendeliver konten sosial media. Karena di masing-masing ada audiensnya, di masing-masing ada profil audiensnya, di masing-masing ada karakter konten yang kita mesti deliver. Dan kita juga lihat apakah semua harus kita produce dengan cara kita. Untuk kita bisa relevan dengan mereka, mungkin ada satu terobosan baru yang akan kita lakukan. Dan perkembangan TikTok hari ini di Harian Kompas sangat luar biasa. Tinggal kami membuat semacam SOP, membuat semacam jurnalisme standar, sehingga mereka tidak terlepas dari rohnya. Mereka bisa melihat bagaimana membuat konten berita, video ala mereka. Kemudian yang usianya, kalau kita bicara usia employee-nya atau usia mahasiswa, pasti ada di usia 20 sampai 24 tahun. Sehingga pertumbuhan follower, pertumbuhan performance views-nya sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana mereka membuat video pendek ala mereka dan akhirnya mereka bisa relevan dengan usernya. Tapi di sisi lain, koridor-koridor jurnalistik tetap kita pegang. Artinya teman-teman editor senior masih dengan cara mereka melakukan sebuah kurasi sehingga konten itu bisa terdeliver dengan mereka. Di sisi lain,
lain tadi kalau kita bicara teknologi baru, apakah kita akan follow dan kita melihat apakah ada internal resources yang bisa kita kembangkan. Tadi saya sempat bercerita soal NFT. Ya kita sangat-sangat tidak kita duga bahwa kami di media pun harus bermain di produk NFT yang notabene mungkin ini produk apa, bagaimana tanda petik benefit buat medianya. Tapi ternyata kita menemukan sebuah audiens baru, sebuah cara baru untuk kita berinteraksi dengan audiensnya. Karena community NFT, community yang sangat loyal dan community yang benar-benar mengikuti sebuah engagement yang sangat luar biasa. Di sisi lain kita ternyata bisa melakukan sebuah eksplorasi source yang kita punya yang bisa kita tampilkan dengan format yang baru hari ini. Tapi kebetulan memang marketnya lagi tidak bagus, bukan berarti kita tinggalkan, artinya kita maintain market tersebut sehingga kita mencoba melakukan sebuah pendekatan baru sesuai dengan konteks hari ini. Mungkin itu Mas. Bang Novi, sebelum ke Bang Roy, bentar, ada tambahan pertanyaan nih berhubungan tadi ngomong terkait undang-undang jurnalistik, gimana Kompas selalu mematuhi undang-undang, tapi bagaimana sih respons dari Kompas terkait dengan banyaknya media sekarang yang mungkin kita bisa bilang jadi homeless media. Mereka melakukan banyak stream, banyak publish konten tanpa menerapkan undang-undang jurnalistik. Ya kalau kita bicara ekosistem media, pastinya ada regulator yang akan mengatur di sana. Tapi buat kami, apapun platformnya, apapun output dari konten yang kami deliver, kami tetap menjaga bagaimana konten jurnalistik berbasis data dan konten jurnalistik yang mencerahkan. Karena itu menjadi dua kata kunci yang terus kami pertahankan. Ya kalau kita bicara di internal Kompas, siapapun pemretnya tidak akan merubah cara jurnalistik Kompas berkembang. Tinggal kita bicara ya masing-masing editor, masing-masing reporter punya cara baru yang mereka bisa kembangkan sesuai dengan passion dan spesialisasi yang mereka punya. Nah sekarang memang kalau kita bicara hari ini, ya bagaimana kita mencoba mengantisipasi media-media baru yang tumbuh dan sebagainya. Ya kalau kita bicara konteks Kompas menghadapi situasi tersebut, bagaimana konsistensi itu tetap kita jaga. Di sisi lain, hari ini ada tanda petik mungkin di internal kami menyebutkan ada wartawan sosial media, ada wartawan Kompas ID, ada wartawan harian Kompas yang semuanya merupakan kumpulan dari editorial part yang berusaha men-serve kanal atau berusaha men-serve platform sehingga secara timing sesuai dengan kebutuhan audiensnya masing-masing. Karena tantangan kita hari ini kan bagaimana timing itu benar-benar terdeliver ke audiens yang membutuhkan konten yang mereka cari. Mungkin Mas dan Mbak 2 hari atau 3 hari ini sedang trending topik dengan survei Litbang Kompas. Jadi kalau kita bicara survei Litbang Kompas hari ini sebagai sebuah produk Litbang yang dikeluarkan, ini menjadi sebuah tantangan buat kami. Mungkin 5 atau pemilu 2019 atau pemilu 10 tahun yang lalu, kita fokus dengan ya gimana caranya menjaga harian Kompas akan mengeluarkan konten tersebut. Nah sekarang kan tantangannya kapan kita mengeluarkan di sosial media, dan sosial media itu akan kita rilis kapan, di jam berapa, karena kita akan menghadapi audiens yang mencari konten di pagi hari. Kemudian di sisi lain, kita sadar juga bagaimana konten itu bisa terdeliver di sisi video, karena kembali lagi video juga menjadi satu delivered konten yang akan kita sodorkan. Di sisi lain kita juga sadar kita berhadapan dengan audiens yang berbayar di Kompas ID. Bagaimana kedalaman konten yang kita kunci menjadi sebuah konten yang khusus atau hanya bisa expose atau terbaca di Kompas ID. Ya, itu siklus yang kita hadapi hari ini. Oke, thank you Bang Novi. Kita next ada pertanyaan berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian, kepada Mo Engage untuk Bang Roy. Di sini saya mungkin rangkum beberapa pertanyaan menjadi satu. Pertanyaannya, bagaimana sih study case untuk mengconvert para nasabah atau sebagai brand yang punya top of mind tinggi, engagement kadang dari traffic tinggi agak sulit. Bagaimana sih study case yang bisa di-share, success story dari sebuah klien mengconvert menjadi sales? Thank you, Bang Roy.
Ada banyak beberapa studi kasus nanti kita bisa bicarakan. Tapi mungkin saya akan ambil 2 contoh aja. Salah satunya adalah salah satu fintech insurtech terbesar di India. Itu menggunakan namanya Policy Bazaar. Mereka punya 9 million user dan mereka itu memanage 1.9 million policy. Challenge buat mereka adalah bagaimana meningkatkan agar orang itu aktif di aplikasi mereka. Bersama dengan itu pada saat dengan meningkat mereka hari per harinya, maka meningkatkan potensi untuk menjadi lead. Didapatkan dengan menggunakan mau engage itu mereka mendapatkan, kalau kategorinya mereka dengan melakukan itu mereka 60% mengalami peningkatan daily active user karena adanya personalisasi. Personalisasi itu apa? Personalisasi termasuk dengan kapan mengirimkan dan menggunakan apa mengirimkannya. Kedua adalah dari yang datang daily user tadi itu ternyata meningkatkan 2 kali lipat untuk menjadi sebuah lead baru, ratio lead baru. Karena kan paling penting kan adalah ratio lead ya. Ratio lead ini untuk kemudian di follow up menjadi penjualan, kemudian akhirnya menjadi. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh Policy Bazaar, sebuah perusahaan di India, dan di Indonesia sendiri ada Kredivo. Kredivo itu adalah klien kita yang sudah menggunakan sistem kita selama 5 tahun lebih. Mulai dari mereka zero menjadi besar. Salah satu yang mereka inginkan adalah mereka realize bahwa kalau kita ini kan selalu sebelum mau ngambil keputusan itu melalui 2 channel. Apakah kita menggunakan aplikasi, apakah kita menggunakan web. Apa yang dilakukan adalah mengorkestrasi bagaimana agar melalui email, setelah dia buka di email, setelah dia buka aplikasi, terus ternyata ini ada konsumen-konsumennya yang senang mempergunakan email. Nah email ini begitu dia melakukan sesuatu kegiatan di sistemnya, immediately trigger email kepada orang tersebut. Email untuk meng-offer produk yang menarik buat dia. Yang terjadi adalah 60% kalau kategorinya 60% deliver menjadi conversion. Jadi peningkatan-peningkatan yang terjadi itu cukup signifikan, tapi tentunya kalau dibilang maunya konsumen punya user besar bagus nggak? Saya akan go deeper. User besar itu apakah per bulan kah atau per hari? Per bulan itu hanya menunjukkan populasi, tidak menunjukkan real situationnya. Kemudian mereka aktif atau engage apa? Lebih detail lagi nih, harus diperdalam. Karena engage-nya jangan-jangan dia hanya engage cuma ngeliat-ngeliat saja. Is that considered engagement? Mungkin. Tapi pertanyaan adalah how can we menggeser mereka dari cuma hanya melihat menjadi melakukan sesuatu. Nah jadi tadi itu menjadi konversi. Nah ini kalau saya sebut apapun itu ada perpaduan 2 mas. Perpaduan teknologi dan art. Kreativitas itu perlu ada. Kreativitas untuk nge-reach orang tersebut dalam momentum yang tepat. Mungkin teman-teman di sini ada yang sering dikirimin notifikasi juga bersamaan. Padahal mas nggak pernah buka notifikasinya kecuali jam 5 sore. Nah kalau dikirimin semuanya bersamaan, mas nggak buka. Padahal itu kesempatan untuk mengubah dia. Dengan sistem mau engage itu dia kasih tahu best time to send, best channel to use. Best time to send apa? Dikirim kampanyenya sama runningnya, tapi baru terkirim ke handphone mas hanya pada saat zaman mas itu suka bukanya jam berapa. Jadi behaviornya, jadi itu akan meningkatkan potensial untuk dia mengambil keputusan dan mengkonversikan tadi ke sales, gitu mas. Kurang lebih gitu mas. Thank you Bang Roy. Thank you Bang Novi, Bang Roy atas sesi yang insightful hari ini. Semoga sesi kali ini bisa membawa banyak manfaat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup sesi kali ini, saya kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Tahan, jangan dulu kemana-mana. Ini untuk topik yang kali ini, Media and Digital Technology. Thank you banget Pak Novi semuanya, juga Pak Roy, thank you. Terus udah gitu Pak Ivan, thank you. Kali ini kita mau memberikan token of appreciation-nya. Akan diberikan, coba aku ceki-ceki, contekan aku dulu sebentar. Adalah kita mau panggilin, dari Ketua Working Group Marketing AAIJ, Bu Shirley Ji, boleh bantu kita untuk memberikan token of appreciation-nya? Udah di sini ternyata. Bu, ngelakson dari belakang, aku kaget. Kebetulan aku gak punya spion, taunya ibu muncul dari belakang. Thank you so much. Kali ini ternyata peradaan media sebegitu pentingnya juga. Emang kita emang gak bisa lepas dari media ya ceritanya.
Siap foto barengan atau satu-satu? Barengan aja katanya Bu Shirley. Siap-siap dengan pantunnya karena habis ini kita mau tes pantunnya.